Hai, halo anak Indonesia cemerlang. How are you today? I guess not that good due to the pandemic era coronavirus. Iya, tidak apa-apa kita sedang bersama-sama menghadapi coronavirus. Yang penting jangan panik dan patuhi apa kata ayah ibu kalian ya. Hey, let's talk about coronavirus a bit in English Virus. Apa sih virus itu? Ya, virus is a teensy tiny germ which weighs smaller than anything you can see. Dia adalah kuman yang sangat kecil, teensy tiny, yang mana kamu tuh tidak bisa melihat dengan your own bare eyes. Kamu nggak bisa melihat langsung dengan matamu seperti ini. Kamu harus menggunakan mikroskop khusus, saking kecilnya dia itu ya. And they can make us sick. Ya, flu yang biasa kita dapat sejak kalian bayi ya, itu disebabkan oleh virus ya. Dan tidak hanya flu biasa ya yang disebabkan oleh virus. Banyak sekali penyakit-penyakit berat yang sulit disembuhkan seperti Ebola virus. Ebola itu penyakit yang ada di Afrika yang banyak yang banyak menderitanya ada di Afrika, yang mana mereka mengeluarkan darah dari segala lubang tubuhnya. Kemudian ada juga virus AIDS, itu juga nggak bisa disembuhkan oleh badan kita sendiri atau dengan obat-obat yang bisa kita beli bebas. Jadi dia harus mempunyai uh, obat khusus dan perawatan khusus di rumah sakit. Dan they need to live inside living creature to survive. Apa ini maksudnya? Jadi dia itu bukan makhluk hidup dan bukan benda mati. Dia akan menjadi makhluk hidup saat dia tinggal di tubuh makhluk hidup. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh manusia atau makhluk hidup yang lain, dia di situ akan menjadi makhluk hidup yang bereplikasi, yang memperbanyak diri. Oh, hey, by the way, lihat sekilas yuk gambar yang ada di screen kalian. Ini adalah sedikit dari beberapa bentuk virus yang ada di bumi. Ada yang punya rambut-rambut kecil, ada yang bentuknya spiral, ada yang seperti worm, seperti ulat, ada yang seperti gurita. Banyak sekali jenisnya. Nah, sekarang kita khusus ke coronavirus. Seperti ini ya ilustrasi, ini hasil yang ibu search. Seperti itu kalian lihat ya, di luarnya tuh kayak ada twing-twing-twingnya. Ya, coronavirus is a virus that shapes like a corona. Dia berbentuk seperti corona. Corona itu apa ya? Corona is a crown in Latin language. Iya, jadi dia tuh crown, mahkota ya. And the crown they wear is a spiky ones. Dan mahkota-mahkota mereka itu bentuknya kayak spiky gitu ya, jadi kayak duri tajam gitu. Dan ya, dia bisa membuat manusia batuk, kelelahan, demam, pilek. Ada dari level yang paling mudah yang mana kita bisa menyembuhkan sendiri dengan tubuh kita, sampai yang paling tua, sampai yang paling susah yang mana bisa menimbulkan kematian. Oh iya, asal-usul virus corona ini dari mana sih? Ya, ya, the virus was first found in Wuhan, China last December. Dia ditemukan pertama kali di kota mana? Wuhan, negara China di Desember 2019. Yang ditemukan dari pasar hewan yang ada di kota Wuhan. Jadi di pasar hewan tersebut tidak hanya menjual hewan-hewan yang biasa kita konsumsi, tapi juga hewan-hewan aneh yang sesuai tradisi negara China sana mereka memakannya. Salah satunya adalah kelelawar. Iya, the virus actually comes from bat, kelelawar. Lalu bagaimana mekanismenya? Bat hop to another animal who gave it to humans.
hop. Jadi kelelawar itu melompat ke hewan-hewan lain, yang mana hewan lain tersebut akan share it to human, entah lewat udara atau manusia tersebut tidak sengaja memegang lalu spread it around, tersebar begitu saja. Namun itu masih misteri. Para saintis belum bisa menemukan, memastikan hewan apa sih itu. Nih, still a mystery. But some people think it might have been a pangolin, a scaly animal that eats ants. Ini nih orangnya nih. Salah kok orangnya. Makhluknya, pangolin. Dia pemakan semut. How does the virus get into cells the body? Nah, bagaimana sih virus itu masuk ke sel-sel di dalam tubuh kita? Kita analogikan saja saat kita masuk rumah. Di situ ada door dan key, ada pintu dan kunci. Pintunya adalah bagian luar sel-sel manusia yang ada melalui hidung dan pernafasan. Jadi virus corona ini mess around with saluran pernafasan manusia ya. Sedangkan kuncinya ya dia punya senjata tersendiri. Mahkota yang berduri itu loh, spiky corona. Setelah coronavirus berhasil memasuki tubuh kita, once coronavirus enters the cells, it makes a lot of copies. Dia akan bereplikasi, memperbanyak diri. Makes a lot of copies. Bisa terbayangkan ya, di dalam tubuh kita banyak sel-sel asing yang masuk. Kemudian dia akan breaks out of cells, akan merusak sel-sel tubuh kita, dan infect other cells. Infect, menginfeksi, membuat hal yang buruk ya, merusak sehingga tidak normal seperti biasanya. Apa yang akan terjadi? It leads to improper work of humans' normal cells. Dia akan mengakibatkan kerja sel-sel tubuh kita itu lebih berat ya, dan tidak normal, tidak seperti biasanya, yang otomatis akan membuat kita sakit. Tapi jangan khawatir, kita dikaruniai olehnya sebuah sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh, di mana terdiri atas para prajurit untuk melawan musuh ya, melawan benda-benda asing yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita, yang tidak seharusnya menjajah kita. Nah, bagaimana mekanisme imunitas sistem ini? Ya, kita akan get a fever, bisa demam, headache, bisa pusing, runny nose, pilek, batuk, dan beragam gejala sakit lainnya. But don't worry, jangan khawatir. Those yucky symptoms means good. Itu artinya bagus, karena itulah mekanisme tubuh kita untuk adjust, untuk beradaptasi dan untuk melawan musuh-musuh kita. Big but, ya ada tapinya. Kenapa? Jika not fight hard enough, jika lemah sistem imunitasnya, atau malah terlalu kuat imunitasnya, orang tersebut bukannya malah sembuh, malah lebih sakit. Not fight hard enough ini biasanya terjadi ke orang-orang yang sudah tua, atau memang yang mungkin punya penyakit bawaan ya, atau penyakit yang dia sudah miliki. Jadi dia lemah ya, jadi sel imunitasnya tidak kuat untuk fight more enemies to come gitu. Jadi dia harus diminumin obat yang lebih kuat ya, dan harus dirawat lebih dia harus dirawat lebih lebih tense gitu ya. Atau malah yang fight too hard. Ini juga ada loh yang sel imunitasnya tuh saking kuatnya dan sudah mati sel-sel lawannya, dia bisa menyerang sendiri sel-sel temannya itu. Nah, itu akan mengakibatkan people lebih sicker, people akan lebih sakit. Nah, tapi tenang saja ya,
kalian sebagai anak-anak dan remaja kebanyakan masih sangat kuat dan sehat. Jadi sedikit ya yang terkena coronavirus. Nah, karena apa, sel imunitasnya kalian masih keren lah, masih mantap. Tapi jangan salah, kenapa kalian masih disuruh di rumah, sekolah di rumah, dan ada yang bosan? Ibu yakin ada yang bosan, tapi sabar dulu, kalian patuhi bapak ibu kalian, dan kalian tidak boleh selfish. Disinilah salah satu kalian berkontribusi untuk mengatasi coronavirus. Stay at home, kalian harus berada di rumah. Karena tahukah kalian, walaupun kalian sehat dan tidak merasa sakit sedikit pun, bisa jadi kalian adalah seorang carrier, seorang pembawa, seorang yang bisa menularkan ke banyak orang. Jadi terbayangkan, jangan sampai kalian berpikir, aku kan sehat mah, ayo mah jalan-jalan. Nah, saat kalian jalan-jalan itulah kalian bisa menyebarkan virus ke orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang sedang tidak sehat. Begitu. Jadi walaupun sehat, kalian harus tetap ada di rumah. Apalagi sih selain itu? Nah, washing your hands diligently. Cuci tangan rajin. Well, I'm afraid you have to wash your hands more often than usual. Harus lebih sering walaupun hanya di rumah saja. Apalagi setelah keluar dari rumah. Misalkan kalian ikut ke supermarket untuk beli stok bahan makanan. Langsung harus ganti baju, mandi ya. Bagaimana sih? Wah, udah banyak video yang mengkampanye tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Rub your hands with soap together and clean your fingers and between the fingers, under the fingernails for approximately 20 seconds. You can sing along your random song here. Jadi kamu tidak merasa bosan. Jadi digosok-gosokkan di antara jari-jari, di jari-jari sendiri, di bawah kuku ya, selama setidaknya 20 detik. Keep your hands off your face. Jangan megang-megang wajah lah, entah itu dalam rangka ngemut-ngemut jari kalian di mulut, dalam rangka mengucek-ngucek mata, dalam rangka ngupil. No fishing booger in your nose. Ini namanya ngupil ya. Well, at least kalau kalian mau melakukan itu, cuci tangan dulu. Karena ya, ini adalah hal yang agak susah untuk kita cegah. Karena apalagi ibu ya kadang ngelap keringat, atau habis olahraga gitu, habis lari, atau put away my bangs, poni ada yang ke depan-depan, ibu pastikan megang wajah. Ya nggak apa-apa, setidaknya kalau ingat langsung ingat, kalau butuh banget gatel, ada gatel atau keringat, cuci tangan dulu. Cover your mouth when you cough or sneeze. Nah, this is a way to learn you to not selfish. Jadi kalau kamu batuk atau bersin, ya ditutupin lah ya mulutnya ya. Jangan sampai droplet kalian. Pastikan ada saliva, ada air liur yang moncrat lah ya. Jangan sampai ngenain orang ya. Tutupin atau pakai masker lah. Oke? Dan oh ya, intinya patuhi apa kata bapak ibu kalian. Makan bergizi, sunbathing, berjemur ya, for 10 minutes. Insya Allah sehat selalu ya. Oke, bye. Stay healthy, stay safe, stay positive, keep learning, keep clean, and keep praying. Jangan lupa berdoa ya. Oke, bye-bye.